Kita ke mancanegara, saudara. Polisi di Amerika Serikat kini tengah menjadi sorotan. Mereka sering melakukan penangkapan yang tidak sesuai prosedur hingga menyebabkan kematian. Lalu apa tanggapan masyarakat di sana? Berikut liputan tim VOA. Halo pemirsa Buser SCTV. Sesuai undang-undang, polisi berhak untuk mengejar, menginterogasi, menangkap seseorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak kejahatan, baik itu mengetahui atau sebagai pelaku itu sendiri. Namun tidak serta-merta setiap tindakan polisi dapat dibenarkan. Ada aturan yang membatasi apa yang bisa dilakukan oleh polisi dan apa yang tidak bisa dilakukan. Ada banyak warga di Amerika Serikat yang menjadi korban dari salah penangkapan oleh polisi. Mereka yang belum tentu melakukan kesalahan beresiko kehilangan nyawa karena penangkapan yang dilakukan itu. Video dokumentasi kepolisian Ohio ini memperlihatkan bagaimana polisi mengejar seorang terduga pelaku kejahatan. Pelaku yang mengendarai mobil terhenti di lampu merah dan sejumlah mobil polisi mengepungnya. Merasa terdesak, pria itu kemudian keluar mobil, menembak ke arah polisi, dan balas dihujani peluru oleh polisi yang jumlahnya lebih banyak. Pria itu adalah Ali Hamzah Yusuf, staf magang bagian keamanan di perusahaan besar Amazon. Sebelum peristiwa mematikan ini, Ali yang memegang pistol mengancam atasannya di kantor. Beruntung pistol yang dia gunakan macet. Ali kemudian melarikan diri dan dikejar polisi. Tembak-menembak di perempatan jalan itu mengakhiri hidup Ali. Ini hanya satu contoh kasus. Di Amerika Serikat, setiap hari polisi mengejar pelaku kejahatan. Tidak semua berakhir dengan tembak-menembak memang, karena tidak semua pelaku kejahatan membawa senjata api. Namun ada peristiwa di mana pelaku tidak bersenjata juga meninggal ketika proses penangkapan. Kasus yang terjadi pada Reginald Payne bisa menjadi contoh. Pria ini meninggal ketika polisi mencoba menahannya. Pemeriksaan lanjutan memperlihatkan Payne kehabisan nafas akibat tindakan polisi. Banyak pakar sudah mengingatkan bahwa tindakan polisi ketika menangkap seseorang dan hendak memborgolnya beresiko mengarah ke kematian jika tidak dilakukan dengan tepat. In order for me to breathe in, the diaphragms have to go down. So when there's pressure on the prone back, it prevents the inhalation of air, and that's why the person says, I can't breathe. They know that they can't, they're unable to inhale. Sheriff's office, open the door! Sejak tahun 1995, polisi Amerika telah menerima rekomendasi bahwa menekan seseorang yang tengkurap beresiko membuat mereka terbunuh. Polisi diminta menahan seseorang dalam posisi menghadap ke atas. Namun rekomendasi itu tidak dijalankan kepolisian. Sebuah penelitian yang mencatat 1.000 kematian tersangka yang bukan karena ditembak dalam proses penangkapan oleh polisi, 740 kasus disebabkan oleh tekanan yang dilakukan dalam posisi tersangka tengkurap atau menghadap ke bawah. Alasan polisi adalah karena tersangka cenderung meronta-ronta ketika akan diborgol. Padahal ahli mengingatkan mereka meronta mungkin karena tidak bisa bernafas. What officers perceive as active resistance, that thrashing about, maybe unconsciously fighting for air. Secara nasional di Amerika ada perubahan besar sejak terbunuhnya George Floyd, warga kulit hitam, pada tahun 2020 juga karena tindakan polisi. Di New Orleans misalnya, beberapa hari lalu, sejumlah warga berdemo menuntut tindakan hukum bagi polisi yang menewaskan tersangka ketika menangkapnya. So we're out here today to continue to bring attention to the case and to also demand the conviction of officers York and Harpin, who are going to trial in September. When killer cops are on patrol, what do we demand? Indict, convict, send those killer cops to jail. Beberapa waktu lalu, pengadilan di negara bagian Colorado menjatuhkan hukuman penjara 14 bulan kepada polisi yang didakwa berperan dalam tewasnya seseorang yang akan ditangkap. Proses hukum kepada polisi ini memakan waktu hampir 5 tahun karena sulitnya menyeret petugas kepolisian ke muka pengadilan. Hakim di pengadilan Colorado meyakini tindakan polisi ini sebagai pembunuhan tingkat ketiga. Crime of assault in the third degree, the court is going to impose a 14-month sentence to the county jail.
Kasus yang paling terkenal yang disebabkan oleh salah tindakan polisi adalah apa yang menimpa warga Minnesota George Floyd. Dan bulan Mei seperti saat ini selalu membawa ingatan kepada peristiwa yang terjadi pada 2020 itu. Kematian George Floyd akibat tidak bisa bernafas ketika ditindih polisi bahkan melahirkan gerakan nasional dalam isu rasial Black Lives Matter. Polisi-polisi yang terlibat divonis bersalah di pengadilan dan dipecat dari institusi kepolisian. Apakah kepolisian Amerika Serikat sudah berubah? Apakah korban yang terus berjatuhan tidak sia-sia? Nyatanya korban sipil akibat kekerasan polisi terus terjadi. Nampaknya jalan panjang masih harus ditempuh untuk memperbaiki situasi ini. Demikian edisi Buser kami kali ini. Saya Nur Hadi mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.